warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifana Filah. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW. Kebijakan fiskal Islam. Kebijakan fiskal Islam adalah kebijakan pemerintah yang mengatur pendapatan dan pengeluaran belanja negara yang didasarkan dalam sumber hukum Islam. Dalam Islam itu sendiri, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat. Sehingga, kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan perekonomian maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja. Akan tetapi, lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Keuangan publik yang dipraktikkan pada masa Islam awal memiliki basis yang jelas pada filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Selanjutnya yaitu mengenai bagaimana sih kebijakan fiskal pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, sebelum hijrah, aktivitas Rasulullah, sahabat, dan muslim lainnya yang menyangkut kehidupan secara makro dan menyangkut banyak orang. Tetapi, aktivitas itu baru terbatas pada konsentrasi penyebaran harumnya Islam. Kalaupun ada aktivitas selain dakwah Islam, aktivitas tersebut masih untuk kepentingan pribadi, termasuk juga aktivitas ekonomi. Kebijakan fiskal atau yang sering disebut sebagai politik fiskal bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal yang dijalankan oleh Rasulullah untuk menstabilkan pemerintahan Islam menjadi lebih dapat dimengerti jika dipahami besarnya kenaikan populasi kaum muslimin. Langkah-langkah yang diambil Rasulullah atas nama kaum muhajirin dan seluruh kaum muslimin di Madinah dan Hijaz secara bertahap kesejahteraan muslimin mengalami perkembangan. Dari sisi penerimaan APBN terdiri atas kharaj atau sejenis pajak tanah, zakat, dan penerimaan lainnya. Sedangkan di sisi pengeluaran terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, iptek, serta kesejahteraan sosial dan belanja pegawai, yang termasuk ke dalam sumber-sumber pendapatan negara yaitu ghanimah, zakat, usur, fai, jizyah, kharaj, uang tebusan, pinjaman-pinjaman untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin, amwal fadilah, dan wakaf. Sedangkan yang termasuk sumber pengeluaran pada masa Rasulullah yaitu meliputi biaya pertahanan negara, penyaluran zakat untuk mereka yang berhak menerimanya, pembayaran gaji pegawai pemerintah, dan pembayaran utang negara serta bantuan untuk musafir. Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah ada 4 langkah yang dilakukan Rasulullah. Di antaranya, yang pertama, peningkatan pendapatan nasional dan tingkat dari partisipasi kerja. Yang kedua, kebijakan pajak. Kebijakan pajak ini yang dilakukan Rasulullah seperti kharaj, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi inflasi. Yang ketiga, anggaran peraturan APBN yang dilakukan Rasulullah cermat
efektif dan efisien menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan. Yang keempat, kebijakan fiskal khusus. Rasulullah menetapkan beberapa kebijakan fiskal secara khusus untuk pengeluaran negara, yaitu menerima bantuan kaum muslimin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan pasukan muslim, meminjam peralatan dari kaum non-muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan, serta meminjam uang dari orang-orang tertentu untuk diberikan kepada para mu'alaf. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.